Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di mana di channel ini pada kali ini mulai saat ini kami akan menceritakan tentang hal-hal gaib yang pernah kita alami. Seperti yang kita ketahui, hal-hal gaib itu merupakan sesuatu yang tidak kita tangkap secara indera, tapi terkadang kita mengalaminya secara nyata. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Di video yang pertama ini akan kami ceritakan mengenai pengalaman saya sendiri, di mana pengalaman ini saya alami secara nyata, tidak ada rekayasa. Dulu ketika saya masih kecil, saya mengaji di sebuah pondok pesantren yang masih lokasinya satu kelurahan dengan rumah saya. Jarak dari rumah ke pondok tersebut masih berkisar hampir 1 kilometer. Pada waktu itu penerangan jalan masih sangat jarang dan juga kendaraan masih jarang. Rumah pun pada waktu itu juga masih sangat jarang. Jadi keberadaan rumah waktu itu tidak sepadat pada saat ini. Pada waktu itu sejak usia 5 tahun saya sudah digajikan di pondok tersebut. Setiap hari jalan kaki, baik berangkatnya maupun pulangnya. Kira-kira pada tahun 1996 saat saya masih usia 5 tahun, waktu itu sudah mulai saya digajikan di pondok tersebut. Kalau istilahnya di sini, daerah sini, santri colokan. Jadi santri tapi ngajinya tidak menetap di pondok tersebut, tidak menginap di pondok tersebut, hanya berangkat dari rumah, kemudian ngaji, selesai ngaji pulang. Jadi kalau di wilayah kami istilahnya santri colokan. Dan pada waktu itu kebetulan ngajinya bagi kami santri colokan berangkatnya sore. Jadi sore sudah sampai sana, ada madrasahnya. Kemudian setelah sholat maghrib baru kemudian ngaji Al-Qurannya. Setelah itu baru selesai sholat isya, para santri diperbolehkan pulang. Pada awal-awal saya mengaji, saya masih diantar jemput oleh ayah, almarhum ayah saya. Jadi pada hari pertama 2, 3 itu saya masih berangkatnya diantarkan. Ketika sudah mau pulang dijemput sama ayah. Namun ketika sudah beberapa hari oleh ayah saya disarankan untuk berangkat dan pulang sendiri dengan teman-teman. Dan ada beberapa teman-teman yang masih tetangga dan juga ngajinya di sana. Pada waktu itu akhirnya saya sudah mulai belajar terbiasa berangkat dan pulangnya bersama teman-teman. Di beberapa hari saya ketika sudah mulai terbiasa berangkat dan pulang bersama teman-teman, ada suatu malam pada waktu itu setelah sholat isya, ada salah satu ustadz yang memberikan sebuah pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawabnya dipersilahkan bagi santri tersebut untuk pulang terlebih dahulu. Dan kebetulan pada saat itu saya mengacungkan tangan dan alhamdulillah bisa menjawabnya. Dan akhirnya oleh para ustadz saya dipersilahkan untuk pulang duluan. Pada saat itu sudah malam, sudah selesai salat isya. Kira-kira sekitar jam 7-an, jam 7 lebih pada waktu itu. Karena di malam-malam sebelumnya saya sudah terbiasa pulang dengan teman-teman yang lain, maka pada waktu itu saya izin ke teman-teman yang lain untuk pulang duluan, tapi saya tunggu di jalan. Maksudnya saya
Maksudnya saya itu berjalan dengan langkah yang pelan, dengan harapan teman-teman ketika nanti sudah selesai bisa menyusul saya gitu. Dan pada waktu itu saya tunggu teman-teman dengan berjalan dengan sangat pelan, tapi teman-teman ternyata tidak ada yang nyusul. Sampai kemudian saya nyampe di pertengahan jalan, akhirnya saya mencoba untuk berhenti sambil menunggu teman-teman. Lokasi pemberhentian saya pada waktu itu, saya berhenti di pertengahan jalan, di mana di lokasi tersebut ada sebuah jembatan, dan di dekat jembatan itu ada sebuah grup. Grup itu merupakan suatu tempat duduk yang terbuat dari plester, yang biasa dijadikan tempat duduk istirahat bagi orang-orang yang lelah dalam perjalanan dan sebagainya. Saya duduk di grup yang ada di dekat jembatan tersebut. Kemudian sebelah utara dari grup itu, kira-kira berjarak sekitar 30 meter, ada sebuah rumah, dan di samping rumah itu ada dapurnya, yang dapurnya tersebut terbuat dari anyaman bambu. Pada saat itu penerangan masih jarang, jadi masih belum ada lampu jalan pada waktu itu. Yang ada hanya lampu yang ada di terasnya rumah-rumah, dan itu pun penerangannya tidak seberapa tidak seperti pada saat ini. Pada saat itu saya mencoba memperhatikan sesuatu yang ada di depan dapur tersebut. Ada sesosok putih yang berdiri dengan sambil lompat-lompat, yang menyerupai pocong. Jauh sebelum saat itu, ayah saya sudah mengajarkan kepada saya bahwasanya yang namanya hantu itu tidaklah ada. Maka karena yang diajarkan oleh ayah saya itu pertama kali, maka itu yang saya percayai, bahwasanya hantu tidaklah ada. Saya percaya dengan apa yang ayah saya sampaikan. Karena itu saya meyakini bahwasanya apa yang saya lihat yang berada di depannya dapur yang menyerupai pocong tersebut itu merupakan bukanlah hantu, melainkan orang yang sedang berusaha untuk menakut-nakuti saya dengan cara dia itu menyerupai sebuah hantu atau pocong. Karena tidak ada perasaan takut pada diri saya saat itu, maka pocong tersebut saya teriaki dengan nada yang keras, dengan suara yang keras, dengan tidak ada perasaan takut sama sekali. Saya teriaki pocong tersebut. Saya teriaki pocong tersebut dengan kalimat yang seperti ini. Hei kamu, sini kamu. Aku tidak takut sama kamu. Namun si pocong tersebut tidak menghiraukannya. Dia malah tetap asik berlompat-lompat di depan dapurnya warga dengan santai saja. Namun tetap berlompat-lompat, tidak ada perubahan. Lompatnya pelan. Saat itu posisinya kira-kira seperti ini. Saya menghadap ke pocong tersebut ke arah sana. Pocong tersebut tidak menghadap ke saya, tapi melainkan menghadap ke sana. Jadi posisinya ketika saya meneriaki pocong tersebut itu menghadap ke sana dengan sambil melompat-lompat. Ketika saya teriaki seperti itu tidak direspon, saya teriaki lagi. Hei kamu, sini. Saya tidak takut dengan kamu. Tapi ternyata teriakan saya yang kedua ini juga tidak direspon. Tetap saja si pocong tersebut lompat-lompat. Lalu kemudian saya teriaki lagi. Saya tidak takut sama kamu, sini kamu. Saya buka rukonya. Saya mengatakan demikian karena di pikiran saya bahasanya pocong tersebut merupakan orang
yang berupaya untuk menakut-nakuti saya dengan cara mengenakan mukena atau ruku yang berwarna putih, yang bermaksud ketika saya melihat hal tersebut saya akan menjadi takut. Namun ternyata teriakan saya yang ketiga pun tidak digubrisnya. Akhirnya kemudian saya meneriakinya lagi. Hei, sini kamu. Saya lempar pakai batu nanti ya. Jadi di teriakan yang berikutnya saya meneriakinya dengan juga memberikan sebuah ancaman akan melemparinya pakai batu. Lalu kemudian si pocong tersebut berhenti melompat. Lalu kemudian perlahan pocong tersebut menghadap ke saya, menolehkan badannya dan menghadap ke saya. Kira-kira seperti itu. Gitulah. Dan entah kenapa pada saat itu ada perasaan yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan, yaitu perasaan takut. Yang awalnya tidak takut sama sekali, tiba-tiba saya merasa takut. Entah apa yang saya lihat pada waktu itu, cuma yang saya rasakan wajah dari pocong tersebut sangatlah menakutkan, yang kemudian membuat jantung saya berdebar-debar, kepala serasa berat. Akhirnya saya mengambil tindakan untuk perlahan-lahan menundukkan kepala, merendahkan badan, kemudian melepaskan sandal yang saya pakai, dan kemudian saya lari 1000 langkah dengan sambil berteriak, pocong. Saya berlari bukan berlari ke arah pulang, melainkan berlari kembali ke arah pondok tempat saya ngaji. Dan kemudian di pertengahan jalan saya berjumpa dengan teman-teman saya yang juga tetangga saya yang ngaji di pondok tersebut. Karena melihat saya ketakutan, teman-teman saya tanya, ada apa? Kenapa kok lari sampai seperti itu? Kemudian saya ceritakan bahwasanya tadi di jalan, di blok tersebut, dekat blok tersebut ada pocong. Itu yang saya lihat. Akhirnya teman-teman saya juga merasa ketakutan dan akhirnya tidak ada yang berani mau pulang. Hingga akhirnya saya dan teman-teman pulangnya diantarkan oleh warga sekitar karena merasa kasihan melihat saya dan teman-teman yang lain ketakutan. Demikianlah itu pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama kali saya bahasanya saya melihat sebuah hal gaib yang menakutkan. Yang katakanlah kalau menurut orang-orang hal tersebut merupakan pocong atau hantu. Namun demikian teman-teman semua, bahasanya memang yang bernama hantu itu tidaklah ada. Jadi yang nampak pada diri kita, di mata kita, yang entah itu menyerupai pocong atau kuntilanak dan sebagainya, tidak lain itu sebenarnya adalah jin yang menyamar, yang berusaha untuk menakut-nakuti kita sebagai manusia. Karena itu yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya tidak akan ada orang ketika sudah meninggal dan sudah dikubur dia akan bangkit lagi untuk menjadi hantu. Itu tidaklah ada. Yang ada hanyalah jin yang dia berusaha menyerupai orang yang telah mati dan kemudian berusaha untuk menakut-nakuti kita yang masih hidup. Demikianlah cerita gaib pada video yang pertama ini. Semoga cerita ini menghibur semuanya. Terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.